Sobat SMK pernah dengar tentang jaringan komputer? Jadi jaringan komputer itu merupakan dua atau lebih perangkat ya. Biasanya itu diantaranya ada komputer dan juga ada server. Jadi mereka nanti akan saling terhubung. Nah, kira-kira nih tujuannya untuk apa ya? Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan agar mereka bisa saling terhubung, agar mereka bisa saling berbagi informasi ataupun data. Sebetulnya ada 4 komponen utama kenapa kita memerlukan jaringan komputer. Komponen yang pertama yaitu untuk berbagi sumber daya. Sudah jelas ya, pasti untuk berbagi sumber daya. Dan yang kedua, ini untuk memudahkan atau komunikasi kita agar lebih cepat. Dan yang ketiga, itu untuk efisiensi kerja. Dan yang terakhir, itu untuk keamanan data. Gitu ya. Dimana di zaman serba digital ini pasti kita akan memerlukan sekali yang namanya jaringan komputer. Jadi di sini itu ada 4 lagi komponen utama atau 4 tools yang bisa kita gunakan ketika kita akan membuat suatu jaringan komputer. Yang pertama itu ada hardware, di mana hardware-nya itu akan mencangkup komputer tentu ya jelas. Kemudian ada server juga ya, dan juga ada kabel jaringannya. Misalkan saya ambil contoh, kabel jaringannya itu ada yang dinamakan kabel jaringan UTP ya, atau kabel jaringan RJ45. Kemudian yang kedua, di sini ada software. Ya, kita tentunya memerlukan software atau perangkat lunak si jaringan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada media transmisi. Oke, teman-teman semua, di media transmisi ini tentunya akan banyak kabel yang akan teman-teman gunakan. Ya, di antaranya yang tadi sudah saya sebutkan itu ada kabel RJ45, dan kalau sekarang ini yang masih hype itu kabel fiber optik. Yang keempat itu ada protokol komunikasi, di mana di protokol komunikasi itu ada yang namanya aturan ya teman-teman semua. Aturan di sini itu ada yang dinamakan TCP atau IP. Nah, gunanya untuk apa sih? Jadi TCP IP ini gunanya untuk memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi atau dapat berbicara dengan bahasa yang sama. Jadi agar suatu jaringan bisa terkomunikasi dengan cukup baik, tidak ada error sama sekali, itu memang diperlukan yang namanya TCP atau IP. Jadi secara singkatnya, topologi jaringan itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketika tadi sudah dijelaskan nih, perangkat jaringan itu kan ada komputer, ada server, juga nanti akan ada perangkat lainnya seperti switch ataupun hub, itu akan disaling koneksikan menggunakan si topologi jaringan ini. Agar data bisa terkomunikasi dengan cukup baik, memang di setiap perencanaan jaringan itu dibutuhkan topologi jaringan. Topologi yang pertama yaitu topologi bus, di mana topologi ini merupakan topologi yang paling mudah ya di dalam perencanaan suatu jaringan. Konsep sederhananya itu, jadi topologi bus itu suatu jalur utama ya, yang dimana semua komputer itu menumpangnya atau ikut dengan satu topologi itu. Cuman di dalam topologi bus tentunya itu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman semua. Kelebihannya, di mana topologi bus ini memerlukan waktu yang cukup mudah dalam pemasangannya, juga tidak terlalu sulit ya dalam hal device-nya gitu. Jadi tidak terlalu memerlukan banyak kabel. Untuk kekurangannya, itu topologi bus ketika kita mengirim data secara bersamaan atau misalkan mengirim data dalam jumlah yang banyak atau yang besar, itu biasanya terjadi kerusakan data. Nah, selain itu juga di topologi bus yang paling penting sekali, karena memang satu kabel dipakai untuk bersama, itu akan cukup mudah rusak. Yang kedua, di sini ada topologi star. Di mana topologi star ini topologi yang berbentuknya nih bintang teman-teman semua. Topologi ini nanti akan saling terhubung ke dalam suatu perangkat yang dinamakan itu router, switch ataupun hub. Di topologi star juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Di mana kelebihannya itu yang pertama, topologi ini merupakan topologi yang paling aman. Karena kalau semisal ya teman-teman semua lagi merencanakan suatu jaringan dan terjadi problem di satu PC, itu tidak akan mengganggu PC lainnya. Dan untuk kekurangannya itu memerlukan banyak kabel. Karena yang dinamakan topologi star itu pasti saling berhubungan kabelnya. Ketika salah satu tidak ada yang terganggu, ketika ada problem, itu pasti memerlukan banyak kabel. Itu kekurangan dari topologi star itu sendiri. Dan ketiga, itu ada topologi ring. Di mana topologi ring ini bentuknya unik teman-teman semua. Jadi seperti layaknya cincin, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, itu memang pemasangannya relatif lebih mudah. Karena kita hanya memerlukan satu kabel, yang dimana nanti hanya bentuknya saja yang melingkar. PC
masing-masing hanya tinggal terhubung ke dalam satu perangkat. Misalkan kita memakai router atau switch. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu hampir sama dengan topologi bus. Dimana kalau semisal ada satu device saja yang rusak, itu akan berpengaruh ke device lainnya. Yang keempat, topologi mesh ya. Dimana topologi mesh ini topologi yang memang cukup baik di antara topologi yang lain. Karena kenapa? Jadi topologi ini seperti layaknya jalan tol, teman-teman semua. Jadi topologinya itu akan langsung terhubung ke semua komputer lain. Dan kelebihannya itu yang pertama, itu untuk keamanan datanya sudah pasti terjamin dan juga sangat minim tabrakan data. Dan untuk kekurangannya tidak lain dan tidak bukan, kalau semisal keamanannya tingkat tinggi, itu pasti biayanya akan sedikit mahal. 5, yaitu ada topologi tree atau topologi pohon. Fun fact, topologi tree ini yaitu merupakan gabungan dari topologi star dan juga topologi bus. Nah, untuk kelebihannya sendiri, topologi tree ini mudah dikembangkan karena pengaturannya yang memang cukup lebih terpusat gitu ya, dari atas sampai bawah. Nah, cuman ada kekurangannya. Topologi tree ini biaya juga cukup mahal untuk si biaya perencanaannya atau pemasangannya. Tapi dengan biaya yang mahal ini, perjalanan data juga bisa menjadi lebih lambat. Nah, itu juga salah satu kekurangan dari si topologi tree ini. Terakhir, teman-teman semua, jadi teman-teman mungkin sudah melihat ya kelima topologi di atas. Ada satu hal yang memang jangan dilupakan. Ketika teman-teman mau merencanakan suatu jaringan, pilihlah topologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Karena itu akan mempengaruhi berjalannya data atau cara komunikasi jaringan teman-teman itu sendiri. Ya, jadi arsitektur jaringan itu merupakan suatu follow up yang mendefinisikan peran, ya teman-teman semua, peran atau interaksi dari sebuah jaringan itu sendiri. Pola arsitektur jaringan itu dibagi ke dalam dua. Ya, yang pertama itu ada yang dinamakan client server dan yang kedua itu ada yang dinamakan peer to peer. Arsitektur client server. Ya, gimana kalau misalkan kita gambarkan secara mudah, arsitektur client server itu layaknya sebuah restoran. Server ini perannya ini sebagai dapur yang bisa menyimpan data, mengelola data ataupun mengelola aplikasi itu sendiri. Dan yang kedua itu ada klien. Nah, sesuai dengan namanya, klien itu fungsinya hanya satu. Jadi sebagai pengguna saja. Jadi yang pertama, kelebihannya itu lebih mudah dikontrol dan juga lebih aman. Dan untuk kekurangannya, jika servernya bermasalah nih, jika dapurnya bermasalah, itu maka semua data yang ada di klien juga akan ikut bermasalah atau misalkan tidak bisa diakses. Oke, yang kedua di sini ada arsitektur jaringan peer to peer. Yang dimana di arsitektur jaringan peer to peer ini satu klien ya bisa menjadi sebuah klien dan bisa juga menjadi server. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangan dari arsitektur ini. Yang pertama, yaitu lebih tahan banting. Jadi, dimana kalau semisal teman-teman semua nanti membagikan data nih dari satu klien ke klien lain atau dari satu klien ke server, itu kalau semisal ada gangguan tidak akan berpengaruh. Karena kenapa? Si klien ini juga bisa menyelesaikan problemnya sendiri ataupun si klien ini masih tetap bisa berkomunikasi dengan klien lainnya. Cuman ada kekurangannya. Ya, dimana kalau misalkan kita pakai server pusat, tadi nanti itu datanya tidak punya kendali, gitu kan? Karena datanya memang bisa cukup bebas, gitu kan? Dari klien ke server, dari server ke klien, jadi akan sedikit sulit, gitu ya, untuk dikontrol. Untuk klien server, kita cocok menerapkannya itu di skala besar, seperti perusahaan ataupun company. Dan untuk yang peer-to-peer, ini merupakan arsitektur jaringan yang cocok digunakan untuk skala kecil, misalkan untuk di ruangan ataupun untuk di rumah. Yang selanjutnya, kita akan berkenalan dengan beberapa macam perangkat jaringan komputer. Jadi suatu jaringan itu pasti tidak akan bisa terhubung kalau semisal tidak ada perangkatnya ya atau hardware-nya. Hardware yang pertama yang akan kita bahas yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC ini berfungsi sebagai antar muka fisik ya antara si perangkat jaringan dengan jaringan itu sendiri, yang dimana bisa memungkinkan ya untuk menghubungkan atau mengirimkan data melalui kabel ataupun wireless ya ataupun jaringan dari kabel itu sendiri. Yang kedua yaitu ada yang dinamakan repeater. Jadi repeater itu alat yang bertugas menerima sinyal yang lemah kemudian memperkuatnya, setelah itu dikembalikan lagi sinyalnya. Jadi ini tugasnya ini sangat cukup berat ya si alat repeater ini, dimana dia menerima jaringan yang rusak,
memperbaikinya, kemudian mengembalikannya lagi kepada kita, klien ataupun server. Untuk alat yang ketiga, yaitu ada hub dan juga ada bridge. Hub ini sendiri layaknya suatu percabangan pasif, di mana satu port ini akan memberikan data juga ke port lainnya. Nah, ini sangat sering terjadi tabrakan data. Ya, kalau misalkan kita menggunakan hub, karena satu port itu juga pasti akan terlewati oleh data-data lainnya. Alat yang keempat yaitu ada switch. Ya, si switch ini lebih pintar dari kode hub, teman-teman semua, karena si switch ini bisa mengenali alamat fisik dari masing-masing komputer kita. Kalau misalkan kita gambarkan masing-masing komputer itu ada alamat IP-nya, ya, dengan alamat IP yang berbeda-beda. Misalkan satu komputer alamat IP-nya 192.168.1.1 dan satu komputer 192.168.1.2. Nah, si switch ini akan mengirimkan data sesuai dengan alamat IP-nya masing-masing gitu kan. Nah, ini membuat struktur jaringan kita ya, atau arsitektur jaringan kita itu lebih efisien gitu kan, dan juga lebih efektif dalam transmisi data. Oke, untuk alat yang kelima atau yang terakhir yaitu ada router ya. Router di sini merupakan pengarah jalur utama dalam suatu jaringan, teman-teman semua. Cara kerja router di sini itu ada yang dinamakan alamat IP, di mana si router ini ya, cara kerjanya itu bisa menyambungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Bisa teman-teman punya jaringan LAN gitu kan, satu jaringan LAN dengan satu jaringan LAN lainnya. Nah, itu bisa kita hubungkan dengan yang namanya router. Nah, si router ini memerlukan alamat IP nih teman-teman semua untuk cara kerjanya. Jadi nanti di jaringan LAN ini itu akan dipasang semua alamat IP, dan di jaringan yang satunya lagi juga akan dipasang alamat IP. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur alamat IPv4, teman-teman semua. Ya, jadi setiap perangkat di dalam suatu jaringan itu pasti memerlukan identitas yang unik. Ya. Nah, di sana peran alamat IP itu berada, di mana alamat IPv4 ini terdiri dari 32 bit dan dibagi ke dalam 4 kelompok angka. Ya, yaitu ada 192, 168, 1.1. Itu cabangnya. Adapun struktur alamat IP ini sendiri yaitu dibagi dua. Yang pertama, itu ada yang dinamakan network ID. Nah, fungsinya network ID ini untuk apa gitu Kak, teman-teman semua. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui di mana jaringan itu berada. Dan yang kedua, itu ada yang dinamakan host ID. Nah, untuk host ID ini sendiri, fungsinya itu untuk mencari di mana perangkat itu berada. Setelah kita belajar soal struktur alamat IPv4, jadi di dalam IPv4 itu ada beberapa pengklasifikasian jaringan. Ya, ada 3 kelas jaringan. Yang pertama itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A itu biasanya diperuntukkan untuk jaringan yang ruang lingkupnya cukup besar. Nah, kemudian di sini ada kelas B, di mana kelas B ini digunakan untuk jaringan tingkat menengah ke besar. Yang terakhir ini kelas C. Kelas C ini skalanya lebih kecil daripada kelas A dan juga kelas B. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang subnet max dan subnetting. Ya, yang pertama di sini ada subnet max. Jadi subnet max ini bagaikan pisau gitu ya teman-teman semua di dalam suatu jaringan. Karena kalau misalkan kita ngelihat skema jaringan ya, ada 255, 255, 255 dan di 0 gitu ya. Di sana komposisinya itu ada network ID dan host ID. Di mana angka 255 ini perannya itu sebagai network ID. Dan 0 di atas ini perannya itu sebagai host ID gitu kan, atau alamat perangkatnya. Untuk selanjutnya itu ada subnetting. Fungsi dari subnetting ini sendiri yaitu untuk memecah jaringan menjadi beberapa jaringan lainnya. Fungsi itu untuk lebih ke manajemen jaringan itu sendiri, atau manajemen si IP di klien ataupun IP dari server. Ada yang dinamakan VLSM. VLSM itu singkatan dari Variable Length Subnet Max ya. Jadi fungsinya itu di sini untuk memanajemen ya, jadi untuk menghindari pemborosan alamat IP di klien ataupun pemborosan alamat IP di server. Nanti selaku yang akan membagikan alamat IP-nya itu sendiri. Kalau misalkan kita simulasikan, kalau misalkan kita mempunyai 10 klien ya atau 100 klien, ini gimana caranya nih supaya kita bisa memanajemen IP tersebut supaya tidak bertabrakan ya, atau supaya IP-nya itu bisa berkomunikasi dengan cukup baik. Dan itu merupakan materi penutup di pertemuan kali ini.
Saya Nia, ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa nanti.